Hai guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian pernah nggak membayangkan sejauh mana sih manusia bisa bertindak ketika diberi kekuasaan atau kebebasan yang tanpa batas? Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai sebuah eksperimen yang cukup kontroversial dan agak mengerikan yang disebut sebagai eksperimen Rhythm O atau Rhythm Zero guys. Dimana eksperimen ini mengungkapkan sisi gelap dari manusia ketika diberi kekuasaan atau kebebasan tanpa batas. Nah, langsung aja sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar juga kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain ya guys notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1974 ketika seniman asal Serbia yaitu Marina Abramovic melakukan sebuah pertunjukan live performance yang sangat berani dan sangat kontroversial. Dalam eksperimennya itu, Marina mengumpulkan orang-orang secara random dan memberi instruksi bahwa Marina ini tidak akan bergerak selama 6 jam di sebuah galeri di Naples, Italia atau Napoli, Italia ya guys. Di depannya terdapat sebuah meja yang menyediakan 72 objek mulai dari yang tidak berbahaya seperti bulu, bunga, roti, dan lain-lain hingga sesuatu yang berbahaya seperti pisau, paku, bahkan pistol yang tidak berpeluru. Di sebelahnya juga terdapat sebuah papan instruksi yang bertuliskan Instruction, the performer is an object. During this period, she will do anything that you want. You can do anything to her. She is a machine. Instruksi, performer ini adalah sebuah objek. Selama masa pertunjukan, dia akan melakukan apapun yang kamu mau dan kamu bisa lakukan apapun padanya. Dia adalah sebuah mesin. Kalian bayangin aja guys, selama 6 jam, para penonton bebas melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Marina. Dan mereka semua diizinkan untuk menyentuh, memotong, bahkan melukai seniman tersebut. Namun batasnya adalah tidak boleh Marina. Eksperimen ini pun dimulai dengan sangat tenang. Awalnya semuanya berjalan dengan baik dan menyenangkan guys. Ada yang memberikan senyuman dan menggeser tubuh Marina, membelai rambutnya. Ada juga yang memberikan makanan roti dan kue coklat berjabatan tangan. Pokoknya menyenangkan lah guys. Nah, lalu orang-orang yang berpartisipasi ini mulai memberanikan diri tapi masih malu-malu kucing lah gitu ya. Seperti memberikan bunga untuk digenggam Marina, dan beberapa juga mulai berani mencium kening dan pipi Marina guys. Marina benar-benar gak bergerak guys selama berjam-jam, benar-benar serius dalam melepas status manusianya dan berubah sepenuhnya menjadi sebuah objek dalam eksperimen tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ketika penonton mulai merasakan lebih nyaman dengan situasi tersebut dan menyadari bahwa Marina ini benar-benar tidak bergerak meskipun diapakan juga, mereka pun akhirnya mulai berani melakukan hal yang lebih aneh dan melewati batas. Diawali dengan mencoret-coret tubuh Marina dengan spidol, bahkan disiram dengan air loh guys. Nah, 3 jam yang terlewati semenjak terakhir kali Marina bergerak, sudah ada goresan-goresan bekas luka sayatan pisau di beberapa tubuh Marina. Meskipun begitu, Marina masih tetap tidak bergerak. Pelakuan jahat lainnya ke Marina terus berlanjut seiring berdetiknya waktu. Salah seorang partisipan dengan sengaja menyayat tipis leher Marina dan bahkan meminum darahnya juga. Ada juga yang menodongkan leher Marina dan mengancam Marina guys. Puncaknya adalah ketika perlakuan jahat itu berubah menjadi baju Marina mulai digunting dan tubuhnya digotong-gotong setengah dan dipotret dengan kamera polaroid, dan hasil jepretannya itu kemudian ditempelkan di tubuh Marina, sehingga Marina saat itu benar-benar dianggap sebagai objek yang tidak berharga guys. Semakin lama eksperimen, semakin rusuh pula orang-orang yang melakukan berbagai hal kepada Marina, dan kebrutalan mereka ini bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys. Baik pria maupun wanita yang berpartisipasi di sana, semuanya bertindak semena-mena. Bahkan sampai Marina meneteskan air matanya, mereka tetap gak peduli loh guys. Sebenarnya ada beberapa sih orang yang mencoba mencegah agar Marina tidak dilecehkan lebih dari yang telah terjadi. Seorang wanita bahkan datang dari kerumunan dan mengusap air matanya dan membersihkan luka Marina. Namun ada juga yang belum puas melakukan pelecehan terhadap Marina ini. Hingga mendekati akhir eksperimen, studio itu berubah menjadi konflik adu mulut dan konflik kepuasan antar manusia yang ingin bermain-main dengan tubuh Marina. Sampai 6 jam pun terlewat, masih banyak partisipan yang berkerumun di
sana dalam keadaan yang rusuh karena masing-masing orang dari mereka masih mencoba mencurahkan segenap ide gila mereka terhadap tubuh Marina, guys. Ketika Marina ini terlihat kembali bergerak dan mulai kembali menjadi dirinya sendiri, orang-orang itu mulai terdiam, mematung dan mulai lari berhamburan. Mereka bahkan merasa tidak nyaman ketika melihat Marina kembali menjadi manusia atau bukan objek lagi. Dengan situasi yang seperti itu, eksperimen pun berakhir. Eksperimen Rhythm O menunjukkan betapa mudahnya manusia dapat melakukan tindakan kejam ketika tidak ada konsekuensi langsung terhadap tindakan mereka. Marina berhasil mengungkapkan sisi gelap manusia dan mengingatkan kita bahwa di bawah kondisi tertentu, siapapun dapat berpotensi melakukan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Eksperimen Rhythm O ini meninggalkan bekas yang mendalam bagi Marina Abramovic, dan pengalaman tersebut membuatnya sangat trauma dan mengubah pandangannya tentang manusia. Namun eksperimen ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya sebagai seorang seniman konseptual, guys. Eksperimen Rhythm O ini juga menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam seni pertunjukan yang mengajarkan kita betapa pentingnya empati, batasan, dan tanggung jawab serta moral dalam interaksi manusia. Dari eksperimen ini juga kita memiliki gambaran apa sih yang akan terjadi apabila manusia diberikan kekuasaan tanpa batas dan tanpa konsekuensi. Hal ini benar-benar terjadi pada tahun 1974, guys, dan merupakan studi psikologi penting atas perilaku manusia. Kalian bayangin, guys, semisal eksperimen tersebut dilanjutkan gitu lebih dari 6 jam. Entah apa nih yang akan terjadi sama Marina ini. By the way, kita udah di ujung video, guys. Terima kasih atas waktu kalian yang udah menonton. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Thank you guys, see you next video. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum.